kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau. Kiranya menyertai saudara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi saat ini dengan gemar membaca Alkitab. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari bacaan kitab Kejadian pasal 41. Kita akan membaca di ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 57. Namun sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita akan bersama-sama memohon tuntunannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian dari kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57 yang demikian firman-Nya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai refleksi kita pada saat ini, di dalam pembacaan firman tadi sudah disaksikan bahwa 7 tahun kelimpahan dan selama itu terjadilah 7 tahun kekurangan. Nah, tentunya sebelum disampaikan di ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47 ini, sebenarnya kita ingat ada kisah Yusuf yang dulu itu sangat dicemburui oleh saudaranya.
Nah, kemudian Yusuf itu dijual sampai dengan ke tanah Mesir. Namun dari situlah pada saat itu Tuhan berkehendak agar Yusuf ini menjadi seorang yang sangat dipandang. Namun lebih daripada itu, sebagai refleksi pada saat ini, kita akan bersama-sama melihat bahwa dalam kehidupan kita masing-masing tentunya ada yang namanya naik dan turun, ada yang namanya pasang dan surut. Bagaimana kehidupan seseorang terjadi kelimpahan, bagaimana kehidupan seseorang bisa terjadi kekurangan. Nah, hal yang paling penting adalah sebagaimana yang diajarkan dalam firman Tuhan saat ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri ketika masa kelimpahan kita dapat paling tidak menyisihkan, menabung, dan juga tidak membiarkan itu sebagai pemborosan. Nah, kita belajar dari Yusuf ketika terjadi kelaparan yang begitu hebat di seluruh bumi. Yusuf ini benar-benar sangat memberikan sebuah inspirasi, yaitu untuk menabung. Ketika lumbung itu menjadi tempat penyimpanan gandum, dan ketika masa 7 tahun kelaparan itu di dalam ke seluruh bumi, ini tidak akan menjadi kekhawatiran karena sudah mempunyai simpanan. Nah, tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita ketika kita belajar bagaimana kehendak Tuhan bagi hidup kita, untuk lebih rajin lagi menabung, tidak lagi menjadikan hidup kita untuk berfoya-foya ketika saat kelimpahan atau mungkin berkat Tuhan begitu banyak untuk kita. Tapi mari kita sisihkan untuk masa yang akan datang. Mungkin saja kita akan mengalami yang namanya tahun-tahun kekurangan, karena tidak ada yang tahu seperti apa hari esok. Namun kita tetap percaya, tetap berpengharapan, dan terus beriman kepada Tuhan. Karena itulah, mari kita manfaatkan apa yang sudah menjadi kebaikan Tuhan ini, yang sudah kita miliki, untuk kita hemat-hemat ya, untuk kita sisihkan, untuk kita tabung, supaya nanti ketika saatnya tiba, masa-masa sulit, masa-masa kelam, kita tidak akan pernah bingung, tidak akan pernah khawatir, karena kita masih punya persediaan, yang itu semuanya datangnya dari Tuhan. Nah, kiranya refleksi pada malam saat ini kita bersama-sama dimampukan, dikuatkan untuk terus dapat mengelola berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur atas firman yang telah kami baca, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengelola berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya, untuk tidak melakukannya dengan pemborosan. Namun kami mampu menyisihkan berkat Tuhan itu untuk masa-masa yang mungkin sulit bagi kami, mungkin juga tahun-tahun kelaparan yang kami tidak akan mengerti bagaimana situasinya nanti. Namun dari firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari, Tuhan mengajarkan kami untuk dapat memiliki sikap dan prinsip untuk menabung. Walaupun di tengah-tengah situasi krisis yang mungkin nanti akan terjadi, kami masih punya cadangan. Seperti Yusuf yang masih punya cadangan di lumbungnya, sehingga ketika terjadi kelaparan, Tuhan pun masih bersedia membersamai. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di Gemar Membaca Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau